Kembali di Devilisius Official Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang sebuah fenomena tren baru. Nah, ini ada penyakit dari Astrolux EC01 dan EC03 yang tiba-tiba kesurupan massal nih. Jadi ada beberapa unit di sini masuk, kemarin dikirim ke kita untuk diservis karena senternya tidak bisa dimatikan. Kasusnya sama persis dengan Astrolux FT03 yang kesurupan. Ini adalah unit punya Om Dodi Santoso di Batang ya. Dari sekian banyak seri Astrolux EC01 yang kemarin kesurupan masuk ke sini, hanya ini yang sekolahnya paling lama. Ketika saya masukin baterai dan tail cap saya tutup, saya kencengin, ini senter otomatis langsung menyala. Rem up, rem downnya nggak main, double klik ke turbonya juga nggak main. Total dari mode-mode yang ada di Astrolux EC01 ini sama sekali tidak berfungsi. Dan analisa saya sudah pasti dari beberapa kasus EC01 yang kita servis di sini, rata-rata permasalahannya adalah error karena entah sengaja atau tidak sengaja masuk ke magel modenya, sehingga terjadi bugging atau terjadi error pada firmware-nya. Solusinya adalah dengan flashing. Kita flash dengan Anduril versi yang upgrade atau versi yang pengembangan berikutnya, dimana memang sudah tidak ada lagi bugging atau error pada magel modenya. Dan khusus untuk satu unit ini, setelah kita lakukan flashing, fungsi on off-nya jalan. Jadi center on off biasa jalan, rem up, rem down-nya fungsinya jalan. Ketika kita mau tes turbo modenya, terjadi keanehan. Keanehannya adalah seperti ini, operationnya jadi kacau. Kaconya misal dari posisi center on, kita klik 2 kali kan harusnya masuk ke turbo mode. Ini enggak, justru center malah mati, terus dia masuk ke baterai check. Masuk ke baterai check. Terus kalau dari off kita klik 3 kali, justru masuknya malah ke fitur momentary on. Dari posisi off kita klik 7 kali yang harusnya merubah backlight dari switchnya ini, justru malah dia nyala masuk ke turbo mode. Nah, dari sini kita lakukan evaluasi ulang, kita harus melakukan reset ulang terhadap EC01 khusus satu unit ini. Makanya saya bilang tadi yang lain sekolahnya cepat langsung lulus, yang ini lama jadi mahasiswa abadi di sini. Karena unit ini dikirim ke saya terima sekitar akhir November 2020 yang lalu, dan problemnya baru kita konfirmasi close malam ini. Akhirnya ini unit saya bongkar ulang, saya breakdown ulang, dan kita cek satu-satu spare partnya, dan akhirnya ketemu masalahnya adalah di sini, di bagian switch-nya. Kemungkinan besar termasuk untuk yang EC03, di mana kemarin saya mendapatkan komen dari salah satu subscriber kita di sini. Dia bilang bahwa EC03-nya bermasalah, unitnya nyala terus, tidak bisa dimatikan kecuali cut off power ngendorin tail cap seperti ini ya. Kondisi switch-nya error, dan switch bawaan dari set switch-nya Astrolux ini bahannya metal ya. Ketika terjadi error atau malfunction atau intermittent function dari mekanikal yang ada di switch-nya ini, bisa jadi kemungkinan besar dia short terhadap body grounding-nya. Dan itu yang membuat error firmware-nya. Langkah yang Anda harus lakukan adalah, pertama Anda harus lepas dulu powernya, wajib ya, jangan sampai short nanti. Yang kedua, Anda buka ring kuncian yang ada di sini. Ini ring ini berfungsi untuk mengunci cover dari switchnya. Anda bisa menggunakan tweezer atau pinset yang bahannya kuat, bisa dari stainless, bisa dari karbon. Anda pasang di stopper ringnya ini, terus Anda putar ke kiri seperti Anda ngendorin baut biasa ya. Tapi kalau misal posisi ring penguncinya ini kuat banget dan Anda tidak bisa memutar dengan menggunakan tweezer atau pinset seperti ini, Anda bisa gunakan tang snap ring seperti ini, sama fungsinya.
Dan langkahnya sama, Anda pasang di pin stoppernya ini, terus Anda putar ke kiri. Kalau sudah kendor, kita buka ringnya, ring penguncinya seperti ini, terus Anda ambil cover switchnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Cuman di sini ini switchnya udah saya ganti. Ini dia switchnya udah kita ganti karena kesimpulan terakhir khusus untuk unit ini. Jadi pertama, proses flashingnya ternyata memang sudah benar dan normal. Terus terjadinya error operation tersebut karena mechanical problem, dan mechanical problemnya dia ada di switchnya ini yang intermittent. Kalau Anda sudah buka switchnya seperti ini, Anda keluarkan bautnya dan Anda cek bagian kabelnya ini. Ada yang mengelupas, ada yang solderannya lepas, ada yang short ke bodi atau enggak. Kalau memang ada yang short, ada yang mengelupas, ada yang lepas solderannya, Anda ganti, Anda solder ulang. Kalau sudah, silahkan Anda tes dulu. Anda tes dulu dengan posisi baut switchnya di luar seperti ini, nggak ada masalah. Power Anda masukkan, Anda cek. Ketika masih terjadi masalah yang sama, berarti memang benar, ini switchnya harus Anda ganti. Untuk penggantiannya, kita akhirnya harus melakukan reset, trial dan error. Dan mungkin di sini bisa saya bilang ya, bahwa yang namanya reset, kenapa kok reset itu lama? Karena pertama kita harus melakukan perhitungan. Kita harus melakukan perhitungan dan menghitung berbagai macam kemungkinan. Yang kedua, di sini jelas yang namanya reset kita harus melakukan trial dan error. Itu pasti. Makanya yang namanya reset itu di mana-mana sudah jelas makan waktu, yang kedua makan tenaga, yang ketiga makan pikiran, dan yang terakhir jelas makan biaya, Bos. Karena kita mencari, kemarin kita membeli 1, 2, 3, 4 macam ya, 4 macam switch, jenis switch dari merek yang berbeda, dengan spesifikasi yang berbeda, dengan ukuran yang berbeda. Dan setelah kita tes dari 4 seri tersebut, ternyata tidak semua jenis e-switch ini support untuk UI yang menggunakan ramping mode. Akhirnya kita menemukan satu switch lagi. Nih, switchnya bentuknya seperti ini. Dia bahan bodinya adalah dari keramik, sehingga jika terjadi intermittent atau error pada mechanical di dalam e-switchnya ini tidak akan short lagi, sehingga kemungkinan besar nanti tidak akan terjadi error pada firmware atau pada hardware yang lain ketika si e-switchnya ini bermasalah. Dan kalau sudah Anda ganti, Anda tes semuanya normal, silahkan Anda kembalikan posisi switchnya ke posisi semula seperti ini. Jangan kebalik masangnya ya. Posisinya dia sudah ada tatakannya. Jadi pastikan switchnya masuk pas ke housingnya. Kalau sudah pas, langkah selanjutnya Anda tutup cover switchnya ini. Dan pastikan bagian keliling sampingnya ini masuk atau menjepit sempurna ke dalam dinding headnya, karena ini berfungsi sebagai pengunci posisi cover switchnya agar tidak kemasukan air. Nah, ini kita ratakan dulu posisinya. Pastikan semuanya masuk dengan sempurna. Keliling. Oke, kalau sudah, baru ring pengunci switchnya ini Anda pasang. Dan setelah Anda pasang, Anda kencangkan karena ini sudah pasti presisi. Kita putar ke kanan kalau ngendorin ke kiri, ya. Kalau ngencengin ke kanan. Oke, terus kita tes. Kita masukkan lagi power baterainya. Dan ini unit sudah kita bersihkan.
Ini thread dan seal juga sudah kita greasing ulang. Oke, power sudah masuk. Kita akan cek on, off, normal, on, off, normal, on, rem up, rem down, rem up, rem down. Tidak ada masalah. 2 kali klik turbo, 2 kali klik kembali ke mode yang terakhir dipakai, rem up, off. Terus di sini juga sudah kita siapkan shortcut untuk tactical modenya dengan direct access ke strobo. Caranya dengan klik 2 kali klik yang terakhir dengan ditahan. Jadi klik plus hold, klik plus hold. Nah, dia langsung ke strobo dari posisi center off. Klik hold. Udah langsung direct access ke strobo. Ini unit sudah siap digunakan untuk tempur lagi. Oke. Terus untuk switch ini juga bisa digunakan sebagai opsional untuk upgrade. Kenapa? Yang pertama, dia lebih empuk, nekannya lebih enak, lebih gampang, karena permukaan bagian switchnya ini dia lebih lebar dan lebih panjang daripada stok bawaan switchnya yang seperti ini. Oke ya. Terus yang kedua, bahan bodi dari switch ini juga bukan dari metal, sehingga jelas lebih aman, dia dari bahan keramik ya. Terus yang ketiga lagi, ini spek ampernya dia lebih tinggi daripada switch yang ini. Jika memang Anda butuh barangnya, linknya sudah ada di deskripsi, silahkan Anda cek. Sudah kita siapin stoknya. Terus kita juga ada bahan asrut tembaga nih. Ini mau buat apa? Nanti kita akan bikin custom build kalau 4000 jam tontonnya sudah lewat, dan ini bahan utamanya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.